Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif akan menemani Anda melalui kalam mutiara hari ini dengan pembahasan kita yaitu Hari Raya Idul Adha, dan di studio telah hadir yaitu Ustadz Bayu ya. Assalamualaikum Ustadz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengobrol dengan Ustadz Bayu bagaimana sih tentang sejarah dan hikmah di balik Idul Adha ini. Nah, sebelum kita mengupas itu Ustadz ya, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan sosok Nabi Ibrahim, karena bagaimanapun juga peristiwa Idul Adha ini tidak terlepas dari kisah hidup beliau ya, yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Rasul itu kemudian diberi gelar sebagai Abul Anbiya atau bapak para nabi. Iya, tentunya ada keistimewaan yang dimiliki atau dianugerahi Allah kepada beliau ini, Ustaz. Iya. Mengapa beliau banyak sekali dianugerahi yang menjadi nabi? Iya. Ini sebenarnya tidak terlepas dari yang kita mungkin sebagai beliau berdoa, Robbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah kepada anak-anak. Ternyata itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi suatu pelajaran penting juga bagi kita untuk mendapatkan anak keturunan yang soleh itu. Maka sebagai orang tua harus rajin berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dianugerahi anak-anak yang soleh. Di antaranya menggunakan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin itu. Selain itu Nabi Ibrahim juga banyak sekali istimewaannya. Kita tahu bagaimana beliau menghadapi Raja Namrud yang menyembah berhala, juga beserta kaumnya. Bagaimana juga kemudian beliau karena menghancurkan patung-patung berhala dibakar di api oleh Raja Namrud, yang dikatakan saking besarnya api itu untuk memasukkan Nabi Ibrahim itu harus pakai ketapel. Jadi harus ketapel raksasa dari jarak jauh, karena kalau dari jarak dekat tidak bisa, saking panasnya itu. Jadi orang-orang algojonya yang mau melempar itu tidak bisa, jadi harus dari jarak jauh dibuatkan ketapel khusus. Dan ternyata disitulah mukjizat Nabi Ibrahim yang diberikan oleh Allah SWT tampak. Beliau berhari-hari dibakar, begitu keluar ternyata tidak gosong sama sekali, tidak terbakar sama sekali. Selamat, bahkan tambah ganteng, tambah baik kulitnya karena mukjizat dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman, gitu ya. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, dan juga yang terkenal bahwa Nabi Ibrahim juga berhadapan dengan orang tuanya yang masih masih menyembah berhala pada saat itu, Ustaz ya. Ini ada dua pendapat Pak Masyhur. Jadi di dalam kita menerjemahkan atau membaca peristiwa sejarah yang dialami oleh para nabi dan rasul, itu ada ilmu kaidah, ilmu akidah ya, sebagai kaidah penting untuk kita memahami sejarah-sejarah itu. Akidah itu salah satu poin yang penting yang perlu kita perhatikan adalah tidak boleh kita mensifatkan para nabi dan rasul dengan sifat-sifat yang bisa mengurangi kemuliaan beliau. Itu kaidah penting sekali. Sehingga seperti Nabi Ayub alaihissalam, yang oleh sebagian orang digambarkan beliau sakit lama ya, yang kemudian sakitnya itu sampai keluar belatung, keluar nanah, kemudian bahkan dari kulitnya, dari bagian tubuhnya. Ini oleh sebagian ulama ditolak karena sakit yang seperti itu mengurangi kemuliaan dan kewibawaan Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga para ulama lebih sepakat bahwa Nabi Ayub sakit, tapi tidak sakit yang digambarkan sampai hina seperti itu ya, sampai sakit mengurangi kehinaan beliau. Termasuk
dalam menafsiri kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ayahnya yang disebutkan dalam Al-Quran yang bernama Azar. Maka ulama di sini ada dua pendapat. Ada yang pertama mengatakan bahwa memang Azar itu ayahnya. Lalu kemudian timbul pertanyaan, apa benar seorang ayah penyembah berhala itu akan muncul darinya adalah Nabi? Padahal kita tahu bahwa salah satu kaidah yang penting kita jaga, Nabi dan Rasul tidak terlahir dari orang kafir, tidak terlahir dari penyembah berhala. Maka untuk menafsir itu, salah satu pendapat dari Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Humari itu belum mengatakan bahwa Azar memang ayahnya, bukan orang lain. Hanya saja Azar waktu itu adalah hidup pada masa fatroh. Fatroh itu peralihan dari satu nabi ke nabi yang lain. Di situ ada masa fatroh kekosongan. Nah, orang-orang yang hidup pada masa kekosongan ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak ada nabi yang memberi petunjuk saat itu. Itu masa fatroh. Tidak ada yang membimbing. Iya, termasuk ini juga harus hati-hati ketika kita menafsiri ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad kan diangkat sebagai Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Artinya ayah dan ibu beliau tidak mengalami masa Nabi Muhammad SAW yang menjadi Nabi. Nah, itu juga orang yang julid ya istilahnya, orang yang usil mulutnya. Mohon maaf, naudzubillah ya, sampai mengatakan mereka bahwa ayahnya Nabi Muhammad SAW dan ibunya di neraka. Ini Masya Allah kita hindari. Ulama menafsiri bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW hidup pada masa fatroh, peralihan dari masa Nabi Isa alaihissalam menuju ke Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ayahnya Nabi Ibrahim. Tapi sementara ulama yang lain itu juga berpendapat Azar bukan ayahnya, tapi Azar itu adalah pamannya. Karena orang Arab terbiasa menyebut kata abi itu selain untuk ayah juga untuk pamannya. Sehingga ada dua pendapat di sini. Yang jelas kedua pendapat ini sama-sama tidak merendahkan martabat dan derajat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat memang Nabi Ibrahim ayahnya Azar yang penyembah berhala dan seterusnya, sehingga kita bisa merendahkan derajat Nabi Ibrahim, ini tidak boleh, tidak diperkenankan ya. Kita harus hati-hati dalam membaca sejarah. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, itulah sekelumit ya tentang Nabi Ibrahim. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang Hari Raya Idul Kurban setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Ayu Safitri, alumni dari SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang, baru saja menyelesaikan perkuliahan Sarjana Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang. Kesan-kesan saya selama menjadi siswa di Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah mendapatkan perhatian dari guru-guru yang sangat care dan juga mendapatkan ilmu agama yang jarang didapatkan di sekolah lain, dan menurut saya itu sangat membekas di hati saya sampai terbawa hingga detik ini. Pesan saya untuk Sekolah Islam Sabilillah Malang, semoga guru-guru semuanya sehat selalu dan bahagia selalu, diberikan kelancaran dalam pengajaran dan selalu sukses ke depannya sehingga dapat mencetak generasi-generasi yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama kami yaitu Kalam Mutiara. Dan kita akan membahas tentang Idul Adha yang beberapa hari lagi kita akan merayakan bersama tentunya. Oke Ustaz Bayu, kalau kita bicara tentang Idul Adha ini ya, salah satu hari raya umat Islam, ini juga tidak terlepas dari kemuliaannya Nabi Ibrahim beserta putranya. Ini bagaimana ini Ustaz Bayu? Ya, kisah mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian menjadi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada peringatan Idul Adha,
memang adalah suatu peristiwa yang sangat agung sekali, Iya. peristiwa yang memiliki hikmah yang sangat luar biasa sekali bagi orang-orang yang mau menggunakan akal dan pikirannya untuk merenungi kisah ini. Kita bisa lihat bahwa kisah itu dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 106. Diawali dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, habli minas sholihin, anugerahkanlah kepada aku keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bigulamin halim, kami berikan kabar gembira bigulamin halim, dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang santun, yang baik, yang halim, yang sabar gitu ya. Iya. Itu ketika Nabi Ibrahim berdoa itu masih belum diberi keturunan. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk yang lama tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi hikmah bagi kita semua ya. Kemudian setelah diberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang kita ketahui, kemudian diberi nama Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ayat selanjutnya menjelaskan ketika Nabi Ismail itu telah sampai pada usia di mana biasa diajak untuk bekerja sama dengan ayahnya. Mungkin kita bisa membayangkan di usia remaja lah, ya kan bisa diajak untuk bekerja itu kira-kira usia remaja kalau kita analisis zaman sekarang ini ya. Qala, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, kemudian pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ini demokratis sekali. Iya, demokratis. Sebagai seorang ayah, beliau yakin sebenarnya kalau ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mimpi itu berulang untuk memantapkan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin yang pertama masih belum yakin. Iya, belum masih menimbang-nimbang. Tapi kemudian mimpi itu berulang menambah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mimpi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang salah satu wahyu dari Allah itu diantaranya melalui mimpi. Melalui mimpi, ya. Dan itu masih tersisa sampai sekarang. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di antara percikan mukjizat yang masih tersisa itu adalah mimpi yang benar dari orang-orang soleh itu. Sampai sekarang masih banyak orang-orang soleh yang diberikan kabar gembira melalui mimpi-mimpi yang benar itu. Nah, kita kembali ke kisahnya Nabi Ibrahim. Begitu cerita, saya mimpi menyembelih kamu begitu. Ternyata jawabannya Nabi Ismail adalah qala ya abati if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mungkin ini nggak diduga juga oleh Nabi Ibrahim. Tidak diduga. Nah, ini sebenarnya barokah dari doanya Nabi Ibrahim sendiri, yaitu Rabbi habli minas sholihin. Memang yang diminta adalah anak yang soleh, bukan anak yang pinter, bukan anak yang juara kelas setiap tahun, bukan begitu, bukan anak yang tampan. Tapi beliau memang meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, diberi anak yang soleh. Sehingga jawaban itu adalah lahir karena memang Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang soleh, anak yang baik. Begitu mendapatkan jawaban seperti itu, maka dilaksanakanlah pada akhirnya proses penyembelihan itu. Disaksikan oleh ibunya sendiri, Ibu Hajar alaihissalam. Berarti ibunya juga merelakan ya. Ustaz, ya. Memang kalau kita mau merenung Pak Maskur, ada contoh-contoh dari umat-umat terdahulu termasuk dari Nabi dan Rasul, potret rumah tangga yang ada kalanya suaminya baik, istrinya baik. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti ini termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Ibrahim diperintah menyembelih, istrinya Ibu Hajar juga mendukung, anaknya juga mendukung. Itu profil keluarga yang ideal. Ada juga istrinya tidak baik, suaminya yang baik. Ini banyak, ini seperti Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh juga. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya juga tidak baik. Ada juga istrinya baik, suaminya tidak baik. Ini seperti istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi Fir'aunnya sendiri mati kafir. Ada juga yang suami istri sama-sama enggak benernya. Ini seperti Abu Lahab. Abu Lahab, ya. Abu Lahab, ya, naudzubillah min dzalik. Abu Lahab dengan istrinya itu adalah potret, namanya Ummu Jamil ya, disebut Ummu Jamil istrinya itu karena Abu Lahab dengan Ummu Jamil itu orang yang fisiknya baik, nyaris sempurna, yaitu
Abu Lahab itu orangnya tampan sekali dikatakan begitu. Termasuk istrinya Ummu Jamil juga cantik sekali. Tetapi ketampanan dan kecantikannya itu justru tidak menambah apa-apa, malah menambah sombong sehingga tidak menerima ajakan Nabi Muhammad SAW ya. Itu potret suami istri sama-sama benernya. Dan Nabi Ibrahim ini merupakan potret keluarga yang ideal. Ya. Jadi ayahnya, ibunya dan anaknya sama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mau disembelih ya ini ya. Ini ibunya juga ikut. Iya, ibunya ikut menyaksikan juga. Makanya diceritakan bagaimana godaan iblis, godaan setan kepada Nabi Ibrahim, kepada Ibu Hajar sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam yang ternyata semuanya gagal. Ketiga-tiganya betul-betul teguh ya memegang keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang perintah Allah ya, menggetarkan langit peristiwa ini ya. Bagaimana seorang ayah yang lama menantikan kehadiran seorang anak, seorang ibu yang melahirkan gitu ya, seorang remaja yang mungkin punya cita-cita masih panjang, tapi ketiga-tiganya betul-betul merelakan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti ada hikmah yang besar Pak Wasker. Ya. Jadi itu kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim kemudian menyembelih Nabi Ismail, tapi kemudian begitu pedang itu menyentuh leher Nabi Ismail alaihissalam, kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor domba. Dan diganti oleh Allah menjadi seekor domba. Iya. Tentunya ini ada sesuatu peristiwa yang menarik di saat genting ini Ustaz Bayu ya. Iya. Namun kita akan lanjutkan Ustaz Bayu ya setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mengupas bagaimana proses ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail. Oke, baik pemirsa Susma TV yang berbahagia, kita lanjutkan kembali bincang kita tentang kisah yang maha agung ini Ustaz Bayu ya, yaitu di saat Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih putranya. Ini bagaimana ini prosesnya, kok moro-moro diganti dengan kambing atau domba ini Ustaz Bayu? Ini menunjukkan bahwa di ayat itu ya, kita kalau kita kembali ke ayat itu, falamma aslama wa tallahul jabin, ketika kedua-duanya itu sudah pasrah kepada Allah taala, kemudian pipinya sudah menyentuh ya, sudah digulingkan begitu, sudah siap untuk disembelih itu, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu sudah membenarkan mimpi kamu itu, artinya lulus ya, lulus kamu itu. Inna kadzalika nazil muslimin inna hadza lahuwal balaul mubin, sungguhnya ini merupakan balaul mubin, suatu ujian yang sangat berat sekali memang bagi kamu. Dan ternyata dia lulus, Nabi Ibrahim alaihissalam itu lulus dengan Nabi Ismail alaihissalam menjalani ujian itu. Dan di wahyu itu juga disebutkan ya bahwa ini ujian yang sangat berat ya, inna hadza lahuwal balaul mubin, bahwa ini merupakan bala, suatu ujian yang sangat mubin, jelas, sangat berat sekali bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam khususnya. Dan juga keluarganya, ibunya juga keluarganya termasuk orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah taala sehingga lulus dalam ujian itu. Ini menunjukkan bahwa Allah memang tidak berkehendak untuk merintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra Nabi Ismail. Ini hanyalah satu ujian bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau kita pikir secara rasio, ya bagaimana mungkin Allah memerintahkan untuk membunuh manusia yang lain, makhluk yang lain, apalagi itu anaknya sendiri, itu tidak mungkin ya. Tapi itu juga tidak dijelaskan di awal. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu dengan Nabi Ismail langsung menerima itu, karena menganggap bahwa semuanya dari Allah pasti akan mengandung kebaikan dan kebenaran, walaupun tidak masuk akal. Itu kalau seandainya kita jangankan kita yang diuji, seandainya kita yang membaca kisah itu, seandainya kita tidak beriman kepada Allah taala, mungkin akan menganggap bahwa ayat ini nggak benar ini. Ayat ini nggak benar karena kita mengandalkan logika kita yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengandalkan iman kita. Memang ibadah itu ada yang mahdhoh, ada yang ghairu mahdhoh, ada yang memang mutlak hak prerogatif Allah menentukan kaifiyah, tata cara bagaimana.
Ada juga yang memang ya rasio, ada yang melibat, yang bisa ditangkap secara akal, secara rasio itu masuk akal ada juga. Tapi yang mahdhoh ini kita nggak bisa menjangkau dengan akal kita. Hanya keimanan dan sikap pasrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan bahwa semua yang diperintah Allah adalah mengandung kebaikan. Dan ini sekali lagi Nabi Ibrahim lulus ujian dari lulus ujian kedua-duanya. Ini menunjukkan satu pelajaran Pak Masyhur, bahwa kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail masih diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, apalagi kita ya. Apalagi Rasulullah pernah bersabda bahwa paling beratnya bala itu adalah al-anbiya, yaitu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengan para nabi, dan yang semisal juga dengan orang yang mengikuti nabi. Artinya nabi, sahabat, tabi'in, para ulama, dan orang-orang mengikuti jejak mereka itu adalah orang yang menanggung ujian yang berat. Artinya kalau kita betul-betul mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, ya kita harus siap menerima ujian itu. Ya. Kata Al-Quran, jangan kamu menganggap diri kamu beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat kehidupan kita atau kehidupan orang sekitar kita yang kita ketahui dia baik, bertakwa kepada Allah Ta'ala, ibadahnya rajin, kok mendapat ujian, ya memang sudah seperti itu sunatullahnya. Orang yang mengikuti Nabi dan Rasul tidak hanya mendapatkan kemuliaan mengikuti Rasulullah SAW, tapi ujiannya juga ikut juga untuk membuktikan, menguji seberapa kuat dan sabarnya kita di dalam menghadapi ujian tersebut. Dan tentunya kembali lagi, setiap peristiwa, apalagi peristiwa itu diperintah oleh Allah, tentunya ada banyak hikmah di balik itu semua. Dan setelah ini Ustaz Bayu, kita akan bahas tentang hikmah di balik perintah Idul Kurban ini. Baik pemirsa Sunnah TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas apa sih hikmah di balik perintah Idul Adha ini. Oke, baik pemirsa Sunnah TV yang berbahagia, kembali lagi bersama kami program Kalam Mutiara. Baik Ustaz Bayu, demikian mulianya ya Nabi Ibrahim, dan demikian besarnya juga sebenarnya cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya ya, dan beliau lulus ya. Nah, lalu hikmah di balik perintah kurban ini bagi kita apa ya Ustaz? Baik, terima kasih Pak Masyhur. Ini yang penting sekali ya. Dari peristiwa yang penuh simbol itu, sama juga haji itu sebenarnya banyak simbolnya juga, banyak simbol ya. Mengelilingi Ka'bah, lari-lari kecil, itu sebenarnya simbol-simbol yang harusnya kita pahami. Sama juga seperti peristiwa ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik Pak Masyhur untuk kita jadikan renungan dan pelajaran bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah ada kalanya kita harus menanggalkan rasio dan akal kita, terutama di dalam memahami perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua harus kita diakalkan ya. Ada kalanya, bukan ada kalanya ya, selalu yang kita utamakan adalah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita beriman, meyakini kebenaran semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti tidak akan terjadi penolakan di dalam diri kita. Tetapi apabila kita selalu menggunakan akal dan rasio kita di dalam semua keadaan, maka bisa dipastikan kesimpulan kita akan salah di dalam memahami perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menjadi masalah besar karena itu menyangkut adab atau tata krama kita di dalam berhubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama hablum minallah menjadi cacat nanti. Kita tidak mendudukkan Allah tidak mendudukkan zat Allah atau apa yang dilakukan Allah pada posisi yang benar. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Bahkan ini bisa merembet nanti ya. Sholat dipertanyakan, ya kenapa kok ini 2 rakaat, puasa dipertanyakan, dan seterusnya. Karena terlalu menggunakan logika itu ternyata tidak baik. Ya, ada kalanya memang kita harus menggunakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semuanya bisa di logika. Itu yang pertama. Di dalam memahami firman Allah Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak harus selalu sejalan seia sekata dengan akal kita. Ada kalanya kita memang harus pasrah taslim kepada Allah Ta'ala dengan keimanan. Yang kedua adalah suatu renungan
bagi kita tentang ujian yang besar ini yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang bisa kita katakan bahwa kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang seperti itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu adalah cermin bagi kita bahwa untuk mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Ta'ala tidak mungkin kita tidak melewati ujian demi ujian ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ini beriman kepada Allah Ta'ala sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang yang mau mengajukan skripsi, kalau memang mau mendapatkan titel ya sarjana ya atau titel yang lebih tinggi, harus siap diuji dulu, harus lolos ujiannya, diuji dan harus lolos ujiannya untuk berhak menyandang gelar seperti itu. Nah, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah mencontohkan kepada kita bahwa untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Ta'ala tidak gratis. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu salah satu dawuhnya yang terkenal, al-jannah mahyal balas, surga itu tidak gratis ya, harus kita tebus dengan pengorbanan dan perjuangan kita, tidak gratis. Maka untuk mendapatkan kemuliaan apa saja Pak Maskur, tidak hanya kemuliaan akhirat, kemuliaan dunia pun harus kita tempuh dengan penuh perjuangan, prestasi ya, kita kesuksesan di dunia, kemudian mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, semua harus ditempuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Nah, ini yang digantikan untuk Nabi Ismail ini sosok domba, ini apa ada maknanya ini? Ya, ini yang ketiga, hikmah yang ketiga. Kenapa kok yang diperintahkan disembelih yang pertama adalah putranya Nabi Ismail alaihissalam? Kalau kita membaca di surat Al-Kahfi ayat 46 Pak Maskur, di situ dikatakan al-malu wal banuna zinatul hayat, bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan. Zinatul hayatid dunya adalah perhiasan kehidupan di dunia. Wal baqiyatus sholihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Adapun yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal yang baik, yang itu lebih pantas untuk diberikan ganjaran dan lebih pantas untuk dicita-citakan. Artinya anak itu merupakan simbol kesenangan seseorang hidup di dunia ini, termasuk mal, harta. Maka di situ al-mal wal banun, ada kata wawunya atau menunjukkan derajatnya sama. Artinya baik harta maupun anak-anak itu merupakan hal yang menjadi simbol kesenangan keduniawian. Maka kemudian oleh Allah SWT diperintah menyembelih. Itu artinya hikmahnya adalah kita ini diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih, memotong, memutus kesenangan-kesenangan terhadap duniawi. Nah, maka disimbolkan dengan domba juga itu sifat-sifat duniawi yang tergambar pada domba atau tergambar pada diri, tergambar pada anak ya, pada harta. Kan domba itu bisa kita katakan simbol harta juga ya, simbol harta duniawi. Kita sembelih itu artinya kita sebagai manusia yang taat kepada Allah Ta'ala harus rela mengorbankan kesenangan-kesenangan duniawi nafsu hewani juga, termasuk nafsu kita kepada Allah SWT. Dan itu nafsu kita kepada hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah SWT harus kita sembelih demi untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Pak Maskur, kita harus pahami juga bahwa perintah untuk memotong kesenangan duniawi, untuk melepas kesenangan duniawi itu tidak selalu identik dengan kesengsaraan. Tidak berarti Islam itu memerintahkan kita harus hidup miskin, sengsara begitu ya. Tidak begitu. Artinya bagaimana mindset kita, penilaian kita terhadap dunia itu. Jadi tidak selalu orang itu harus hidup miskin ya, tidak begitu ya. Tapi penilaian kita terhadap dunia itu bagaimana? Penilaian kita terhadap akhirat bagaimana? Ya, betul sekali. Selama seseorang itu memberikan penilaian bahwa akhirat itu lebih mulia, lebih penting daripada dunia, itu artinya dia sudah pada posisi yang benar. Walaupun dia secara zahirnya adalah orang kaya, tapi dia meletakkan suatu penilaian bahwa akhirat itu tetap nomor satu. Ada juga loh Pak Maskur, mohon maaf ya, banyak juga orang yang hidup di bawah garis kemiskinan tamak kepada dunia, itu juga ada. Artinya kekayaan dan kemiskinan bukanlah jaminan seseorang itu telah terputus dari kesenangan-kesenangan syahwat duniawi. Itu tergantung pada mindset penilaian kita masing-masing.
Kita tidak bisa mencapai derajat itu sebelum melalui perenungan yang panjang tentang hakikat dunia, tentang hakikat diri kita siapa, tentang hakikat akan kemanakah kita setelah kematian atau setelah hidup di dunia. Dengan perenungan begitu kita nanti akan bisa terdidik hati kita untuk bisa melepaskan kesenangan-kesenangan duniawi itu, sehingga kesemuanya ini tidak akan berpengaruh kepada hati kita. Ya itu, makanya kita diperintah untuk menyembelih. Janganlah kekayaan anak-anak kita itu melalaikan kita dari zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sehingga harus kita lepas dari diri kita. Kembali lagi kepada mindset tadi itu Ustaz Bayu ya, karena bagaimanapun juga ketika seseorang itu memiliki harta kekayaan yang cukup, tentunya dia juga punya kesempatan beribadah yang baik pula ya. Nah, kita akan bahas ini setelah yang satu ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, masih bersama Kalam Mutiara. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Ustadz Bayu ya di Kalam Mutiara, dan kita bahas tentang Idul Adha. Ustadz Bayu, kalau kita tadi sudah membahas bagaimana sejarahnya, tarikhnya ya, tentang turunnya wahyu ini terhadap Nabi Ibrahim dan keluarganya, tentunya ini merupakan sebuah ujian yang sangat besar dan lolos Nabi Ibrahim. Lalu secara fikihnya ini Ustadz Bayu, kalau dijelaskan tadi bahwa Nabi Ismail kemudian diganti dengan domba, lalu sekarang kan tidak hanya domba yang dikorbankan dalam peringatan Idul Adha ini ya Ustaz Bayu ya. Baik, karena memang itu hanya simbol maksudnya, jadi bukan suatu ketentuan yang mengikat ya. Yang mutlak harus domba tidak ya. Maka itu kemudian dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya binatang-binatang yang bisa dikorbankan itu adalah unta dan segala jenis unta, kemudian sapi dan segala jenis sapi, kerbau, banteng juga, ya. Itu termasuk banteng juga ya, termasuk keluarga sapi itu bisa, termasuk kambing dengan segala jenisnya kambing itu boleh. Jadi ketiga binatang ini yang diperkenankan untuk dijadikan hewan kurban. Sebenarnya kan titik tekannya karena tidak di situ ya, titik tekannya adalah kita mengorbankan harta kita gitu loh. Makanya sebenarnya Pak Mas, kalau kita mau merenung, masih ada perenungan yang panjang lagi. Bagaimana dengan orang yang kaya, yang kalau mereka hanya membeli satu sapi itu tidak terasa Mas Kur, karena kekayaan mereka, kan nilai korbannya menjadi hilang, nilai berkorbannya itu menjadi hal yang biasa, satu yang kecil. Nah, itulah butuhnya kita pemaknaan. Jadi bagi saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Ta'ala, sehingga membeli sapi harga 30 juta atau 30 juta lebih, suatu hal yang sangat ringan sekali, atau beli kambing harga 3 juta atau lebih dari itu, sangat ringan sekali yang nggak terasa. Itu kalau tidak dimaknai betul bahwa ini merupakan melaksanakan perintah Allah dan bentuk pengorbanan saya terhadap hal yang saya senangi, ya akan biasa saja Pak Mas Gur, tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Mungkin bagi kita membeli sapi satu terasa berat, sehingga betul-betul makna pengorbanan itu terasa. Tapi bagi saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Ta'ala, nah, nilai korbannya belum kalau tidak disertai dengan perenungan hikmah itu. Maka dari itu sebenarnya ini simbol bahwa apa sih yang kita senangi di dunia ini hendaknya kita korbankan. Di dalam Al-Quran dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan benar-benar mencapai derajat kebaikan sebelum kamu mengorbankan apa yang kamu cintai gitu loh. Kalau mengorbankan atau memberikan apa saja yang kita nggak suka, biasa Pak Mas Gur. Tapi kalau apa yang kita cintai, nah itu loh ya sebenarnya di situ titiknya latihan kita itu. Maka orang-orang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin nilai pengorbanan pada seekor sapi atau kambing itu belum begitu terasa, harus berjuang untuk mengorbankan apa yang dia cintai. Kalau misalnya 50 juta tidak terasa, bagaimana kalau 500 juta? Nah itu loh. Dan bisa kuantitasnya ditambah ya? Betul, kuantitas ditambah. Supaya harus satu nih Ustaz Bayu ya? Enggak dong, boleh. Misalkan, yang penting saya sudah korban satu kambing, enggak harus ya? Enggak harus. Nambah juga boleh. Enggak apa-apa ya? Artinya begini, sampai di mana titik
di dalam diri kita itu betul-betul merasakan memberikan apa yang sangat kita cintai. Kalau memang bagi orang kaya 5 juta hal yang kecil, ya mungkin dia belum. Tapi bagi orang yang sederhana, yang hidupnya biasa-biasa saja, mungkin 100.000 sudah berat itu. Dan ini setiap tahun ini ada aja cerita di Indonesia ini, Ustaz Bayu ya. Kadang orang yang kesehariannya itu gak mampu, tapi dia itu mau berkorban, menabung dari tahun ke tahun. Nah, ini kan kisah-kisah yang betul, kita renungkan juga ya. Banyak sekali. Maka itu mungkin akan lebih mudah meraih nilai kurban itu bagi orang yang kesehariannya hidup sederhana. Tapi bagi saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Ta'ala, ini yang menurut saya perlu mendapatkan porsi khusus di dalam perenungannya itu. Termasuk kalau bisa ya selain berkorban itu, dia korban juga yang lain gitu, supaya mendapatkan makna pengorbanan itu, Pak Maskur. Berarti memang inti dari peringatan ini adalah kita umat Islam diharuskan ya untuk mengorbankan hal-hal yang kita cintai, yang sifatnya duniawi itu ya. Dan berkorban tidak sebatas ketika Idul Kurban juga ini. Nilai berkorban itu tidak hanya itu. Kalau memang korban secara syariat ya memang wujudnya harus 3 itu secara kalau kita bicara fikihnya. Tapi kalau kita bicara makna atau nilai kurban itu ya harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kalau biasanya kita sedekah sarung yang 60.000, coba sekali-kali yang 300.000. Itu baru kita betul-betul akan merasakan diuji oleh Allah Ta'ala untuk menyerahkan nilai pengorbanan itu lebih terasa gitu. Iya Pak Mas, kalau hanya sekedar ya sedekah 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, kurang, nilai pengorbanannya belum terasa nanti gitu Mas. Baik, terima kasih Ustaz Bayu atas pencerahannya ya, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kelonggaran hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berinisiatif untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak hanya pada peringatan hari Idul Adha saja ya, tetapi dalam seluruh kegiatan kita, seluruh umur kita sisihkan, baik itu harta, tenaga ya, pikiran untuk berkorban demi menegakkan kalimatullah misalkan ya, di dunia pendidikan dan lain sebagainya. Banyak ini. Banyak. Oke. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita dengan Ustadz Bayu tentang kurban. Mudah-mudahan kita sekali lagi dimudahkan oleh Allah dalam berkurban dan Oke, ayo mudah-mudahan closing ya. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, mudah-mudahan obrolan kita tentang hikmah Idul Adha ini atau Idul Kurban ini semakin menginspirasi kita semuanya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya banyak jalan ya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang makdo maupun yang ghairu makdo. Saya Maskur Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.